Hari ini aja agendanya apa? Agenda hari ini, Bang. Dikit. Jadi kita masuk ke sono gitu loh. Di sana ya, bisa nggak? Di sini aja. Sini Bang. aja udah blockingan. Kita jalannya gitu. Bang, bisa jalan nggak ya? Sini aja bang, sebelah sini bang. Mau ikut Bang, Wak? sini aja bang. Oh, ikut orang. Mau ikut Wak? Ini loh, Cek. Nah, ini pengacara korban kita. Ya. Beri bawah ya. Ah, di sini aja, sini nih. Ah, udah. Udah, op. Duh. Ki, bisa mau Kapan ini agak turun ke bawah Oke. dikit. Lupa lah gue. Apa? Aman? Udah. Sama kali Kak. Oke, boleh. Kalau tinggi nih naik aja deh. Ya. Cek, aman. Mak, Pade mau kamera mau deket Pade. Bagus turun dikit aja ya? Agus turun dikit satu lagi ya. Nah, Satu lagi. udah. Handphone Pi mundurin dikit Pi. Dia panjang ping nih. Eki, HP lu. Ki, HP-nya Handphone lu Ki. turunin dikit deh Ki. Iya Ki, tinggi banget Ki. Udah. Iya apa? Oh. Udah belum? Yuk, oke. Lain cepet yuk. Apa hari ini agenda seperti apa nih bang? Hari ini tanggal 3 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Neni Sumargo, Pratiwi Novianti, Gedi Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana M. Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kak, tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus gimana nih Gus? Mungkin setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus ungkapannya? Soalnya tadi aku juga tadi tidur di luar, jadi nggak tahu. Bang Agus nggak ditanya. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Wawa gitu terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, Ya, ada tambahan dikit, tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Gitu.
Oh, berarti dari pihak Agus juga menuntut agar Renovi, Ferry, Densu dan lain-lain agar segera dipenjara gitu Bang? Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka beritikat baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan gitu. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara material maupun imaterial. Dan nanti minggu depan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya, yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus ya. Jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Dan kita juga berharap perkaranya Agus ini diberikan atensi oleh Bapak Polda Metro Jaya agar segera diproses hukum 4 orang ini, karena Agus benar-benar dirugikan. Dan perhatian ya, Agus sama sekali tidak melaporkan masyarakat NTT ya. Agus cinta NTT kan ya? Agus cinta NTT. Iya, Agus di sini cinta NTT, pengacaranya juga cinta NTT. Kita cinta NTT ya. Siap, Kita cinta NTT. Jadi kalau ada isu-isu ya mau melaporkan masyarakat NTT, kita tidak ada sama sekali maksud untuk melaporkan. Yang kita laporkan adalah terkait oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik klien kami Agus Salim. Jadi kita minta maaf kalau seandainya ada isu-isu begitu, dan Agus sama sekali tidak ada niatan begitu Gus ya. Tidak pernah ada niat. Sudah minta maaf. Jadi kita hanya melaporkan proses hukum terhadap 4 orang ini gitu. Tidak ada niat untuk melaporkan masyarakat NTT. Bang, tadi kan Abang sebut bilang juga akan melaporkan keempat orang ini terkait tindakan melawan hukum. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tindakan melawan hukum yang mereka lakukan itu seperti apa? Kita jelaskan ya, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita buka juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang berkena Agus, terutama yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwanya ini berubah, penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leotopi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu ya. Dan perannya DS atau Denny Sumargo ini diduga ya, dia juga bersama-sama ikut serta dalam perkara ini untuk membagikan uang tersebut kepada korban bencana NTT, sehingga Agus mengalami kerugian ya di sini. Jadi kerugiannya baik secara material maupun imaterial, kesulitan untuk berobat. Jadi patut juga untuk kita gugat kurang lebih berapa miliar nanti ya. Nanti kita ujilah di pengadilan gitu gugatan kita, agar uang 1,3 miliar tersebut adalah uang sah milik M. Agus Salim ya. Kita uji. Kemarin kan donatur sempat mencabut gugatannya. Artinya dia main-main dalam permasalahan hukum ini ya. Kita minggu depan tim pembela kaum lemah, saya dan Mas Jaka dan Mbak Marlina ya, nanti akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas mereka itu. Rencana pengobatan di Singapura gimana Bang? Kalau untuk pengobatan Singapura nanti bisa ditanyakan kepada pihak-pihak yang ingin berobat ke sana ya. Kalau kita hanya sebatas proses hukum dan upaya-upaya hukumnya gitu. Tapi Agus mungkin gimana mendengar akan berobat ke Singapura? Rencana pengobatannya seperti apa juga? Ya alhamdulillah bersyukur lah. Ya mudah-mudahan kita ikutin aja prosesnya. Gitu aja sih. Tapi kondisi Agus sekarang gimana? Agus mungkin lah masih sakit apa? Kalau untuk saat ini palingan di luka sih masih ada dikit-dikit doang.
karena kan yang buat sakit tuh kalau ini itu aja sih. Jadi di Singapura ntar yang diobati itu adalah kelewek kulitnya gitu ya. Iya, mungkin mata, kulit juga sih sekalian. Ya doain aja lah yang terbaik, nanti tunggu aja kabar baiknya. Oke. Mungkin Ya. sudah nggak selesai untuk terkait ini. Aduh, kalau dibilang capek banget lah sampainya, tapi ya apa boleh buat, banyak sandiwaranya, ya udah kita lanjutin aja sandiwaranya, mau gimana lagi coba. Sebenarnya kalau capek banget, lelah banget, sudah pengen rasanya terbang rasanya dari bumi ini, lelah. Bayangkan ya 5 bulan ya uangnya Agus dimain-mainkan, dibawa kemana, dibawa kemari gitu ya. Sementara Agus juga butuh pengobatan di sini, uangnya kan ada di sana kan ya, dimain-mainkan Agus. Coba 4 orang ini ya merasakan Agus kan buta selamanya ini. Coba mereka merasakan Agus begitu, bagaimana rasanya kan, sedih juga kan. Ini orang buta dimain-mainkan oleh mereka ya. Tidak ada itikat baiknya ya. Kalau seandainya mereka dibalik menjadi begitu bagaimana ya. Ini udah Februari ini ya, perkara ini terus berjalannya. Intinya sih kita minta kepada kepolisian untuk segera proses hukum 4 orang ini, dan kita juga minta kepada Komisi Nasional Disabilitas untuk memberikan perlindungan ya, hukum baik secara advokasi maupun perlindungan secara pendampingan hukum nanti pada saat pendampingan ya, agar Agus diberikan perlindungan dan tidak dihujat ya. Jadi makanya kita ke Komnas Disabilitas gitu. Dan nanti juga ada beberapa laporan polisi yang menyusul ya Mas ya. Iya. Terus mungkin Bang, tapi infonya uangnya akan udah sedikit nih persiapan untuk berobat ke Singapura apa aja nih. Nah, kalau untuk persiapannya, ya untuk persiapannya biasa-biasa aja, persiapan saya begitu. Ya ikutin aja lah prosesnya. Kalau dibilang untuk persiapan udah siap sih, udah itu aja sih. Udah, tapi infonya uangnya udah habis atau masih ada sih? Kita tidak tahu ya apakah benar uangnya itu sudah habis atau belum. Makanya kita minta kepolisian atau pihak-pihak pejabat yang berwenang untuk menguji terkait akuntabilitas keuangan Agus yang dititipkan kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kalau memang sudah habis, artinya mereka patut diduga telah melakukan dugaan ya tindak pidana penggelapan, karena cukup bukti, kita ada beberapa bukti memenuhi unsur dugaan tindak pidana penggelapan mereka, dan segera diproses hukum. Bang Agus kalau pada akhirnya dia udah berjuang terus pada akhirnya uangnya tetap nggak bisa kembali ke Bang Agus, udah siap belum sebenarnya Bang? Ya itu kita serahkan sama Allah aja. Kalau memang ada rezeki, kan apa bilang, kalau memang ada rezekinya Agus, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun ya udah, berarti bukan itu rezekinya Allah. Itu aja, mungkin ada rezeki yang baik. Kalau kami sebagai tim kuasa hukumnya dari pembela kaum lemah, yang pastinya kami berkeyakinan bahwa uang itu akan kembali kepada Agus. Karena memang sesuai dengan peruntukan awalnya open donasi itu dibuka ialah untuk Agus, bukan untuk masyarakat di NTT. Nah kemudian kalaupun Densu dan kawan-kawan ingin memberikan sumbangan kepada masyarakat NTT, kalau mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhati baik, seharusnya dia itu melakukan open donasi kembali untuk masyarakat di NTT, bukan malah menzolimi klien kami. Densu, lo udah jolim dengan klien kami, ingat-ingat lah yo, kau jolim sama dia, ini orang buta lo, kau permainkan, hati-hati lo masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu dibuat seperti ini, pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya, ini klien kami ini udah cacat, lo makin perlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Terus sejauh ini pengobatannya sudah dijalani apa aja? Masih pakai dana pribadi? Iya, masih berjalan. Dan secara keseluruhan pakai dana pribadi atau BPJS lagi? Enggak pakai BPJS, dana pribadi sih. Ya, dana yang dikasih sama ada sisa. Keluhan-keluhannya apa aja, Mbak? Keluhan-keluhan yang masih dirasain? Keluhan palingan seperti terus kayak susah digerakkan gitu di daerah lukanya itu, tangannya susah bergerak gitu aja. Oke, untuk pengobatan Agus itu memang benar ya, ada rencana mau ke Singapura, dan itu kami dapatkan dari beberapa orang. Ini antaranya Saiful Jamil dan ada satu lagi advokat Idul yang lainnya ya. Dan untuk pengobatan untuk
sementara ini Agus memang pakai biaya sendiri, tapi biaya sendiri itu didapatkan dari para donatur ya, yang masih sering ngasih Agus sampai hari ini. Untuk kebutuhan Agus masih ada dari orang-orang yang baik, orang-orang yang masih peduli sama Agus. Oke. Untuk agenda selanjutnya ya, yaitu besok pemeriksaannya Miftahul Jannah dan Wulan ya, terkait saksi-saksi yang kita ajukan di pemeriksaan ini. Ya, kita minta agar dipercepat dan segera diproses hukum. Besok atau gimana? Besok jam 1 siang Di sini? Iya, di Polda Metro Jaya.